Pak Jenodin, Pinjam kunci boleh nggak? kunci apa? Tolong nih ke kunci ke dalam. Iya. Mobil. Pinjam mobil di sini. Oh iya siap siap, bentar ya, saya coba turun ya. Siap siap Bapak, kalau bisa ntar saya itu. Yang mana Pak? Yang itu. Oh yang Grand Max itu. Oke siap siap siap. Iya nggak bisa masuk Pak, beda soalnya. Ya biasanya masuk. Saya punya kunci fleksibel. Coba pelan-pelan sini. Dia perlu dirasa-rasa. Pintu sana bisa nggak? Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat baik ya guys. Kembali lagi di channel Lala Move Innova, sebuah channel yang selalu ngerekam kegiatan onbit kita di satu aplikasi aja guys, yaitu aplikasi Lala Move guys. Dan di kesempatan hari ini teman-teman, di hari Jumat tanggal 24 Juli itu ya, Jumat 24 Juli 2026, kembali kita ketemu guys untuk bisa mempresentasikan segala kegiatan yang terjadi pada pagi, siang, hingga pada malam hari nanti guys. Jadi teman-teman, oh iya, sebelum menonton lebih jauh, teman-teman tolong bantu like dan subscribe dulu teman-teman ya, karena like dan subscribe itu adalah nyawa dari channel ini teman-teman. Karena channel ini kalau nggak kalian like, nggak kalian subscribe, apalah artinya anjay. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama ya, Lala Move Innova mempersembahkan lagu yang spesial buat kalian di hari ini, biar kalian lebih semangat lagi untuk menjalani orderan pertama kalian guys. Pagi ini ku buka hariku, langit cerah menyambut langkahku, mesin menyala doaku panjatkan, semoga lancar setiap perjalanan. Jalan demi jalan ku lewati, dengan senyum dan hati yang pasti. Bersama Lala Move ku melaju, menjemput rezeki yang telah menunggu. Order pertama, ayo berangkat. Hari yang baru penuh semangat. Pelan tapi pasti ku jalani, satu demi satu kesempatan hari ini. Bersyukur untuk setiap tujuan, bersyukur untuk setiap kesempatan. Melaju tenang bersama mimpiku, dan pulang membawa senyum untuk keluargaku. Berangkat, hari yang baru penuh semangat. Pelan tapi pasti ku jalani, satu demi satu kesempatan hari ini. Bersyukur untuk setiap tujuan, bersyukur untuk setiap kesempatan. Melaju tenang bersama mimpiku, dan pulang membawa senyum untuk keluargaku. Aduh, sejuk segar. Pergi, Kang. Ya. Buat yang ke Medan Satria, Kang. Siapa yang pesannya ya? Muji. Oh ya, siap. Mujianto. Dia udah ikut. Oh, Pak Mujinya bukan kesini? Bukan. Oh, iya. Ini dia ngasih info. Oh iya betul. Siap siap. Ntar dimundurin sini atau gimana? Masuk ya? Kalau masuk saya majuin dulu mobilnya. Ini maju dulu ya. Ya. Oke. Oke guys, duit segar, rezeki dari Tuhan. Dengan Lala Move di sini, tak usah kita. Apalagi lanjutannya, salah gue liriknya. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita
Udah nyampe di tujuan pertama ini guys. Jadi tujuan pertamanya adalah ngambil cat. Ya, jadi ceritanya gue ini lagi mau mandi ya. Ini gue lupa pakai anduk, rambut gue masih basah. Baru mau mandi gitu kan ya, tiba-tiba centing muncul orderan. Dan pada saat muncul itu kan gue baru posisi mandi ya, jadi gue langsung WhatsApp buru-buru orangnya. Pak, gue lihat dia orang Jawa kan, jadi ya gue pakai bahasa Jawa. Intinya adalah gue minta kesabarannya lah, karena gue lagi panasin mesin, gue bilang gitu. Oh iya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Terus gue lihat, aduh gue butuh waktu 20 menit nih nyampe ke tempat dia nih kan, gitu kan, 20 menit. Nah terus kira-kira gimana ya, dia mau nunggu nggak ya? Ya udah, intinya gue coba WhatsApp dia bahwa gue tuh misalkan tanya dulu, kita ngelur waktunya gini, titik lokasi sudah sesuai mas gitu, sambil kita jebar-jebur ya. Oh udah, dia bilang oke siap, meluncur. Untung mobil udah gue panasin pagi-pagi sebelum nganter anak gue sekolah guys. Jadi ya udah. Nah orderan ini kita mau ke Medan Satria teman-teman, Bekasi. Kita mau bawa cat ya, sekitar mungkin 20 pel, 22 pel. Udah, oke. Yuk kita naikin catnya guys. Apa biji kopi? Iya kemarin. Kalau tuh bapak mau biji kopi, suppliernya di sana, di Legok, pergudangan Blesindo. Ini ada berapa total, berapa pel pak? 7, 1 sama 1. Ya saya taruh di sini maksudnya, biar saya tumpukin agak rapat ke depan. 11, oke. Aman. Oh ini kita lewat gudangnya Kak Nia nih. Ntar kita mampir tuh, balikin itunya. Epoxy ya ini mah ya. Iya. Oh aduh mantep. Santai. Sekarang lagi booming warna-warni, jadinya halus lagi, lembut ya. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini, satu lagi. Oke guys, ya pagi yang cerah. Jadi ini argonya berapa bang? Argonya itu adalah 327, bersihnya 320-an atau 310 biasanya. Ya, nanti kita ke Citerep nih teman-teman ya. Habis dari situ kita ke Citerep, mungkin bisa kali ya, Jalan Trikolot aja. Itu gua langsung inget bahwa itu adalah markas gua untuk dapat orderan gede-gede. Oh ada ya bang? Ada, lu jangan salah, ada guys. Makanya sekarang gua ke kanan karena gua mesti kembaliin returan setrikaan. Kalau gua tuh orangnya begitu guys, meskipun bang returan kan dia nggak bayar bang, mendingan dia pakai itu sendiri aja. Nah ini teman-teman, kalau ada sesuatu hal yang tidak memberatkan kita, kita angkat gitu ya. Kita angkat, kita kasih dia. Karena apa? Itu kita itu berinvestasi kebaikan. Berinvestasi kebaikan. Ya kebaikannya sama orang itu ya. Gua nggak tahu kalau sistem dunia bekerja bagaimana, tapi intinya adalah gua mau nunjukin sama dia bahwa ini loh ada barang lu yang diretur, ini gue kembaliin free begitu. Karena kenapa ya, kebetulan gue lewat, nggak sengaja oh dari sono gue samperin gitu ya, nggak.
pas lagi lewat ya kita kasih lah ya. Dan itu nggak ada biaya apa-apa bang, nggak ada karena kakaknya juga si Kania ini juga suka kasih gue duit jajan juga begitu ya, sama suaminya juga baik. Jadi gue berpikir ya ini mah anggap aja kayak saudara gue sendiri guys, kayak kakak gue sendiri aja. Tinggal gue bilang, kak, gue ini ya lewat apa workshop lu ya, ntar gue apa namanya, gue turunin nih returan. Oh ya gitu ya. Pokoknya intinya teman-teman, apa yang kalau kita ada kesempatan ya untuk berbuat baik, lakuin ya. Ada kesempatan untuk berbuat baik, lakuin aja, karena kita nggak pernah tahu kapan ya perbuatan baik itu berbuah kebaikan lagi untuk kita gitu ya. Jadi kapan mekarnya, kapan berbuahnya kita nggak tahu ya. Yang penting kalau ada kesempatan untuk berbuat baik melalui aplikasi Lalamove ya kita berbuat baik ya. Bukan cuman soal kasih duit ke orang, bukan soal menderma, bukan, tetapi bagaimana sikap kita ke customer ya. Oke guys ya. Jadi kita mau berangkat tapi tadi mampir dulu ke rumah karena ngelewatin rumah. Kita mau jemput supaya kita mau antar sekolah dulu nih karena searah juga. Nah, jadi pupung searah ya udahlah kita antar sekalian. Gue juga mau isi bensin juga kan di Curug kan. Jadi ya udah nanti dari Curug kita tembus ke arah Tol Legok guys. Oke, jadi ya udah yuk kita bersemangat ya untuk hari ini guys. Orderan pertama yang cukup bagus guys. Oke guys ya, gue dari sekolah, terus gue lapar banget kan. Udah akhirnya gue beli bekal Molen Mini guys. Molen Mini gue beli 10.000 dapat banyak banget. Jadi ya udahlah, abisnya lapar gue guys. Yuk sekarang kita lanjutin perjalanannya teman-teman karena kita sudah telat 30 menit ya. Oke guys, kita sudah masuk di Tol Legok teman-teman. Dan estimasi itu 1 jam 20 menit ya. 1 jam 20 menit, sekitar 61 km kita baru nyampe guys. Oke guys, sudah sampai di Fatmawati nih guys. Macet tadi pas sudah gabungan itu aja ya, gabungan Tol Serpong sama Tol Jor. Jadi macet di situ dia. Nah sekarang kita masih 52 menit lagi teman-teman ya, 36 km lagi lah. Ini gue kehabisan air minum, nggak ada air minum anjay. Gue makan itu aja, tapi air minumnya nggak ada, keseretan gue. Aduh. Nah tuh waktu itu kita ketemuan sama Lala ya, Lalamove itu training di sini guys nih. Di apa nih namanya nih? Town Square, Cilandak Town Square ya, atau Town Square apa nih itu di situ tuh. Yang warna-warni bangunannya. Nah di situ guys ada training, ada pelatihan. Yo teman-teman yang mau gabung ke grup gabut, grup gabut. Ya teman-teman boleh, mau teman-teman konten kreator atau bukan boleh join. Cuman gue masih bingung bagaimana cara mendistribusikan atau membagikan grupnya gitu loh. Itu yang gue bingung guys, bukannya gimana-gimana. Kan kalau nomor handphonenya, kalau enggak gini aja lah ya, kalian ketik aja nomor handphone kalian nanti di invite ya, ketik aja nomor HP-nya nanti di invite, diundang ke grup ya. Cuman memang kadang agak delay teman-teman, kadang kalau gue pulangnya malam, aduh jangankan lihat WhatsApp, gue langsung tidur. Ya pokoknya semangat terus ya guys ya, gue lanjutin jalan lagi. Oke guys, kita udah ada di jalan tol yang menuju ke mana ya namanya, jalan tol yang ke Setu Cilangkap Cipayung gitu loh. Nah di depan gue ini ada mobil Lalamove tapi warnanya merah ya. Ini cat ulang atau gimana ya? Tuh, bagus loh guys warnanya tuh lihat. Tetapi dia kayaknya salah di bannya guys. Itu bannya ban penumpang itu. Memang kelihatan gagah sih ya. Kelihatan tebel gitu, velgnya gede gitu ya. Cuman beresiko kalau bawa berat 1 ton. Oke sekarang kita lanjut ya guys. Oke guys, kita keluar di Cakung Barat guys ya. Kita keluar di Cakung Barat. Jarang gua keluar di sini guys. Tuh lihat ya. Jadi kita lanjut lagi teman-teman. Perjalanannya sekitar 23 menit. Ya 23 menit dari lokasi kita sekarang guys.
Oke guys, kita sekarang sudah ada di JPO Ujung Menteng ya. Ini sambil gua mulai lihat order-orderan yang lumayan nih guys ya. Rame ternyata ya, gue pikir sepi guys. Rame, mungkin orang lagi buru-buru gini ya. Bentar lagi gua sholat Jumat nih. Udahlah orderan dibuang-buangin dulu sekarang dah gitu. Cuman macet di sini, masih macet nih. Gua masih ada butuh waktu berapa ya? 10 menit lagi. Kalau gua ambil sekarang takutnya orangnya, "Bang, lama banget sih, Bang." Ya udahlah, gua tinggal sholat Jumat, kan repot kan begitu. Jadi ya udah, lebih baik, lebih aman itu buat gue turunin dulu barang ini baru gue berani cocok orderan gitu ya. Oke guys, tuh lihat kita udah di ujung Menteng. Udah di ujung Menteng dan kita masuk ke Medland Cibitung. Tapi bukan lah, itu mah iklan doang kali ya. Oh, kita sudah masuk ke Kota Bekasi. Kota Bekasi guys, tuh lihat ada perbatasannya. Nah, kita lihat apakah di Bekasi Barat ini teman-teman ya. Apakah di Bekasi Barat ini kita bisa dapat orderan yang bagus, prioritas ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, nanti kita dapat yang prioritas. Mengingat gue belum minum, bibir gue sampai kering lagi nih guys. Jadi kita akan turunin barang, terus kita akan ngaso dulu ya. Beristirahat dulu guys, sambil banyak minum air putih ini, aduh. Wah, enak bakso urat wong deso. Enak itu guys. Tuh gua ngebayangin pakai bihun sama sayurannya yang banyak ya. Mantep. Masih belum ada yang bagus nih teman-teman. Dari tadi tuh adanya MPV ya. Cuman kalau MPV aduh maaf banget kalau MPV. Saya masih belum bisa menerima tarifnya. Apalagi kalau kita jarak jauh begini, kalau kita keburu-buru ya. Aduh sayang. Mendingan sabar dulu lah, kayak semalam itu sabar 1,5 jam. Tahu-tahu langsung dapat jackpot, boom ya. Jadi gue pikir ya memang ada kalanya kita masih bersabar sih, apalagi kalau kita yakin bahwa daerah itu ada daerah rame, tinggal tunggu waktunya aja gitu teman-teman. Oke guys, ternyata kita masuknya ke kawasan Kota Harapan Indah. Oh lala, kita masuk ke Kota Harapan Indah guys. Di sini biasanya gacor tuh. Welcome di Kota Harapan Indah. Ya, welcome juga sama-sama. Nah, kita putar balik guys. Di sini kalau awam bingung di sini ya. Ini hanya untuk yang berpengalaman di sini guys. Bantar Gebang ya, Bantar Gebang Pondok Aren 146. Nanti dulu dah ya. Yang prio-prio kita mau cari guys. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai ya. Dan gue masih belum tahu ada di sebelah mana. Harusnya sih ada di sebelah sini sih. Di Google Mapnya begitu, dia di sebelah sini guys. Oke, kita coba cari tahu dulu ya. Oke guys, tadi ternyata salah titik dan sekarang kita sudah di Sherlock dan ini dia ternyata di dalam perumahan guys, bukan di pertokoan. Emang kadang-kadang ya orang main titik-titik aja nggak Sherlock dulu. Misalkan contoh cluster Bougainville, nah misalkan begitu, dia titiknya malah ke itu cluster apa, perbaikan mobil. Nah, repot kan. Oke, nah ini udah nyampe gua di sini guys. Oke guys, ya kita udah selesai nurunin, cuman tadi gua nggak enak ngerekamnya karena ngobrol dengan bapaknya. Dan kan orang kan tahu ya kalau nurunin di rumah pasti ada privacy yang kadang ada orang yang welcome, kadang ada orang yang enggak gitu. Dan ini juga contoh misalkan kayak gini, dikasih uang tips ya buat security. Kan gue tanya, "Bapak, ini dari bapak siapa?" "Oh, nggak usah dari saya. Bilang aja dari Mas," gitu. Jadi ada orang yang humble seperti itu guys. Nah ini gue pengen kasih ke ininya, security-nya ya. Pak Jenodin, Pinjam kunci boleh nggak? kunci apa? Tolong ini juga kunci ke dalam. Iya. Mobil. Ada mobil di sini. Oh iya, siap bentar ya, saya coba turun ya. Siap Bapak, kalau bisa ntar saya itu. Yang mana Pak? Yang itu. Oh yang Grand Max itu. Oke, siap. Aduh. Oke guys, kita bantu dulu Bapak.
Oke, kita coba ya masuk. mengganggu. Siap, nggak apa-apa. Fleksibel kuncinya kok. Oke, siap. Kunci kontak Iya. aja. Iya, bentar Pak, bentar ya. Saya bisa buka. Oh, bisa buka nih, coba. Pelan-pelan ya Pak, takut patah. Masuk nggak Pak? Iya, nggak bisa masuk Pak, beda soalnya. Ya biasanya masuk. Saya punya kunci fleksibel. Coba pelan-pelan sini. Dia perlu dirasa-rasa. Pintu sana bisa nggak? Bisa juga. Biasanya kunci apa aja masuk. Asal brand gitu. Bentar dulu ya. Oh tadi ke kunci. Oh nempel di situ nempel di ya. depan, ya, Mas. Mana ini Bapak tutup semua lagi. Iya. Sebelah sana coba. Coba ya. Soalnya dia beda gerigi sininya nih. Iya. Tua sama mobil tua itu. Nggak nutup, nggak ini Pak, nggak masuk Pak. Saya nggak ada. Mobil tua, mobil bapak baru ya? Oh 2019. Iya, masih 2050 kan. Sama semua kuncinya. Oh, 2050. Tuh, ini juga nggak memutar Pak. Biasanya. Bisa dibuka. Aduh. Ini Bapak masih dipaksa ini sih sebenarnya. Kalau enggak, aduh dia nggak ngebuka sedikit pun ya. Dia kalau ngebuka sedikit pun lumayan Pak, bisa Pak. Ini udah sampai mentok ini. Iya, biasanya kalau sama mentok juga bisa. Fleksibel tuh bisa. Tiga sama kali mobil baru nggak bisa. Mobil lama, Nggak bisa ini Pak. Tua. Ya udah Pak. Kali aja ya ketemu mobil muda dan mobil tua. Wah, Ya bisa, gampang gitu. Kalau saya iya ini dia kalau kebuka sedikit bisa kita tarik pakai itu. di HP nggak Kali. bisa ini lagi saya. Kenapa? Nggak bisa dibuka. HP? Kenapa? Nggak tahu mesti nggak bisa dibuka. Harus dicas dia dimasukin casan dia mesti bisa. Oh maksudnya ini, oh, saya nggak punya power bank lagi. Kan nggak ada power bank. Casan ada. Casan mobil ada. Mau coba, Bapak mau telepon? Ya udah. Ada Pak. Iya santai. Ya, maaf nih Pak. Ya nggak apa-apa Pak, santai Pak. Ntar dulu Pak ya. Saya beresin ini, sorry berantakan ya. Mantap mobilnya Mas. Aduh. Ada duitnya nih main Hah? fan. Ya main blend fan Pak. Ini Bapak mau ngecas? Iya. Ntar saya hidupin dulu ya. Asal kontak aja dulu. Iya. Ntar dulu ya Pak. Wah, nggak bisa kena. Kenapa lobet? Bapak telepon aja dulu. Telepon Nggak bisa, siapa? Pak. Hah? Nggak bisa. Belum kali. Kan dia baru itu. Juga casan maksudnya kalau kena ini muncul. Oh, masih butuh waktu layarnya kan? ini mati. Oh layarnya mati. Aduh. Atau Bapak inget nggak nomor siapa gitu yang bisa ditelepon ntar biar kesini orangnya. Bapak ingat nomornya? Ingat sih. Ini telepon pakai handphone saya aja nih. Apa mengganggu? Nggak apa-apa, santai. Berapa? 0 0852 52 ah 1884 oke 7409 74 09. B aja nggak apa-apa. iya ini Nomor langsung istri saya tahu. biar nanti Sherlock sini ya. Iya. Nggak apa-apa, santai Pak, yang penting Bapak beres. Kalau nggak bingung. Ini adanya juga mati. Belum diangkat ya Pak? Manggil lagi. Oke guys, ya jadi ini Bapak yang kuncinya ketinggalan di stop kontak dan dikunci semua guys. Kalau gua jadi si Bapak itu sih gua udah panik sih, gua udah pecahin kaca guys. Soalnya bener benar-benar kuncinya tuh nyangkut gitu. Tuh, orang suka pada nggak mau bantu loh. Padahal tinggal nanya doang apa begitu ya. Duluan ya Pak, duluan ya. Padahal dia cuma berhenti, paling berhenti berapa detik, 30 detik kalau kuncinya nggak bisa ya udah. Cuman maksud gua kasihan si Bapak, dia rumahnya dari Jati Asi guys. Rumahnya dari Jati Asi terus dia ke sini. Ya udah. Susah dia.
Tadi nomor istrinya juga centang 1, nggak bisa di itu. Gue sih udah kasih Sherlockan, sama gue kasih dia foto Indomaret, dan gue suruh si bapak tungguin di Indomaret sampai istrinya datang gitu. Karena kan dia harus cuma satu lokasi guys. Ya kasihan juga ya kayak gitu ya. Cuman gimana, gue dulu soalnya pernah aki mati apa dulu sampai ada yang bantuin, makanya dari situ gue berpikir ya udahlah ya, kayak gini ayo gue bantu gitu. Tapi ya nggak bisa lama-lama kan, gue mesti cari orderan ya. Oke, ada Indomaret Fresh guys, gue kayaknya ke Indomaret Fresh deh ya. Oke, halo guys, ya kita ngantuk nggak jelas ya. Kita lagi ada di mana ya, di mana ini guys, di daerah Kota Harapan Indah ya. Ini lagi ngadem di sini, enak, pohonnya banyak, tapi lebih enak sih yang di pinggir jalan utamanya sih, itu pinggir jalan raya. Cuman terlalu berisik kalau pinggir jalan raya. Juga was-was juga sama bapak security. Kalau di sini kan enggak ya, jalanannya jalanan pasif nih, bukan jalan utama gitu. Ini tadi tuh ada orderan ke Sukabumi, teman-teman. Tahu siapa yang ngambil tuh? Berapa ya? 400 berapa ya? Bisa lah itu nego ke 800 atau ke 700 itu buat arah pulang. Tadinya gue mau ngambil, cuman gue inget rute jalan Bandung itu paling males ya, apalagi kalau sendiri, males. udah terlalu jauh gitu guys. Jadi meskipun mungkin bisa kita ya mindap di sana atau gimana gitu ya, cuman apalagi besok Sabtu gitu ya, cuman gue sih enggak lah ya. Ini si Arifin, Bang Arifin Auto nih, Bang Arifin Auto nih, apa nih dikirim. Gila, dia double order coy, Arifin Auto dari Neglasari, anjay, ke Bandung lu diambil sama Arifin Auto lu. Coba lihat dia bilang apa dia. Guys, siap-siap, hari ini kita menikmati suasana Cisarua aja. Walaupun ada sedikit trauma sama Mega Mendung ya. Bang Arifin, lu kalau gua tahu lu ngambil itu, tadi gua ngambil yang ke Sukabumi, terus ya udah kita berdua-duaan di sono. Lu nggak bilang-bilang lu kalau mau ngambil rute daerah Bandung dan sekitarnya. Aduh, gua tadi di sini ada cuman 2 kilo dari jarak gua. Bang Arifin, lu kalau gua tahu lu ngambil itu, tadi gua ngambil yang ke Sukabumi, terus ya udah kita berdua-duaan di sono. Lu nggak bilang-bilang lu kalau mau ngambil rute daerah Bandung. Orang gila. Aduh, gua tadi Dia langsung 500.000 dia ambil, dasar orang gila. Tadi soalnya ada di sini guys, 2 kilo ke Sukabumi itu berapa ya, 500 lebih lah guys. Cuman jarak 100 berapa kilo begitu, lupa gua. Cuman gua tuh mikir, aduh gua sendirian ya di sono, kayak masih mager gitu. Gua kalau jauh ke Bogor gua masih oke, kayak kemarin gua di Bogor, udah bodo amat karena di situ kan banyak teman-teman gue. Jadi ibaratnya tuh udahlah, meskipun nggak ke rumahnya tapi kita bisa kontak gitu kan ya, makan di mana, ketemu di mana gitu kan ya. Tapi kalau di Sukabumi gue ketemu siapa coy? Kalau Pelabuhan Ratu gue masih oke, kalau Pelabuhan Ratu. Karena kenapa? Kalau Pelabuhan Ratu itu udah ke arah, gue bisa ke arah yang sono, Banten bawah. Ya Banten bawah, ya daerahnya tuh udah familiar lah gitu guys. Nanti ke apa namanya tuh, lupa gue, Cibodas ya kalau nggak salah. Nah terus naik ke atas lagi Malimping, nah kayak gitu-gitu lah guys. Terus tahu-tahu lewat tembus belakang rumah gua tuh ya, Tiga Raksa, Citra Raya, udah enak. Tapi kalau Sukabumi lu balik kemana coy? Ya udah, yuk kita cari lagi orderannya nih, belum ada nih guys. Oke guys, memang keren. Tadi kenapa gue stay di sini teman-teman? Karena kan gue ngelihat laporan dari Lalamove kan ya. Laporan dari Lalamove itu bilang bahwa orderan terbanyak untuk daerah Bekasi itu adalah salah satunya Bekasi Barat. Yang pertama itu Jati Asih sih. Yang kalau ke Bekasi Barat itu kurang lebih urutan keempat lah ya secara data bulan lalu. Ya udah, gue coba deh. Tadi kan gue nunggunya di sebelah sono noh, yang ke Babelan kan. Babelan nggak masuk tuh di tabel.
Ya udah gue geser sedikit ke sini. Ke mana nih? Deket itu tuh, deket patung Kota Harapan Indah ya. Nah setelah gue geser, ya kan memang di jam-jam 12 itu sepi banget tuh. Nah jam 1 ini, jam 1 lebih 11 tiba-tiba ya, tiba-tiba kita langsung dapat order guys. Ya udah tanpa berlama-lama teman-teman, langsung kita pick up ya. Oke guys, kita sudah mendekati tujuan ya. Dan susah serius, tadi gue tuh mau lewat jalan situ tuh, jalan kecil. Karena gue dulu pernah ada pengalaman ya, kalau dia jalannya mengecil dan tidak ada mobil lewat, jangan sesekali lewat. Nih lihat nih, ujung jalannya juga bisa kayak begini guys. Nih lihat nih, nih, buset, tuh lihat. Nah ini yang lebih kecil lagi, depan ada lagi. Jadi gue bingung ya cara Google Map. Kan kita kan pasang set mobil ya, otomatis kan sudah divalidasi dong sama mobilnya Google Map dong. Aduh, ada aja guys. Terus gue lihat di peta, oh dia ada garis lurus nih, jangan-jangan ini jalan utamanya nih kan. Ya udah, ternyata bener itu adalah jalan utamanya dia guys. Nih tadi tuh harusnya keluarnya di sini, cuman pas di tikungan 90 derajat ada motor malang nih. Tuh lihat tuh ada mobil lagi. Oh untung nggak masuk situ tadi. Kalau masuk situ lu maju susah, mundur susah. Jangan cuman lihat, cobain. Oke, gue cobain dulu nanti gue cobain tuh, lihat Safor. Oh ya, abang jenggot lagi yang jualan, abang berjenggot coy. Oke, ya udah ya, kita langsung jalan guys. Oke guys, ini kita lagi cari lokasinya ya, Hut Printing. Cuman gue nggak tahu yang mana ya. Kita lagi cari tahu dulu nih guys. Bu. Oh sini ada lega nih. Kang, Hut Printing di mananya? Hut? Ini. Oh sini. Oh siap. Muat naon ya? Muat boxnya, box kemasan. Yang naon Priuk. Oh siap. Nah. Mang, tayo ya kan tak? Keluar sini. Kadang tungguan gitu. Oh siap. Keluar sini tungguan bae. Oke siap. Kurang aja. Mana naik kurang? Apa sih? Mana naik kurang gana tuh. Ini nyari 10 ya kan. Langsung kurang nyari kan, Guys. Kakinya sakit. Orang ngerti dong. Enggak bahasa apa. Tenang, ada terjemah sini. Halo. Hah? Sunda Parung Panjang, Jakirai. Parung Panjang. Apa mana? Karawang. Oh, Karawang. Halo di Parung Panjang. Oh, siap. Dagang sangu. Oh, mantap atuh. Halo. Iki ya. Kang? Buat yang ke Sinar Alfa ya? Sinar Alfa Priuk. Korinumas. Iya. Ini bang. Ini boleh? Di sini begini ini. Oh, oke, kepalanya masuk ya. Oi. Buntut, mundur ya. Oh, siap Abah, siap. Untung gue bisa bilingual, gua bisa multi bahasa. Yaudah guys, yuk kita majuin mobilnya. Oke guys, ini dia sambil menunggu barang dimuat. Oh, barangnya di situ. Oh, makanya mundur sini ya. Oke guys. Oh, box. Pepetin begitu. Iya. Nah ya. Terus pepetin, dorong sono. Udah. Ya. Udah 4646 udah.
Berapa banyak? Apanya? Berapa banyak? 5.000. 5.000. Hah? 5.000? Itu segitu berapa ribu? Oh, ini segini ya? Iya. 60. Oh, 60. Sampingin dulu, susun tes. Ya. Tes dulu. Ya, Bang. Ini buat dulu. Nah, ini. Nah, ini tas gua geser. Ah, aman. 5.000 ya, 5.000 berarti berapa box? 20 ya. Satu itunya berapa satu plastik? Plastik 60. 60 ya. 60 10 aja baru 600. Ini coba nanti. Vlog. Nah, barangnya udah dimuat nih guys. Ya nggak? Ngapain bang? Hah? Ngapain? Biasa. Gue masih rekam dulu. YouTuber lu bang? Ya gitulah bang. Sampingan. Sampingan, Lala Move yang sampingan. Itu sombong amat gue ya. Aduh. Sendiri bang. Tadinya gue motor kayak gini. Mau motor dari Batu Ceper ke Cibinong bolak-balik aja terus tiap hari. Itu kalau mau motor itu antri penumpang juga tuh. Bisa penumpang cuman gue jarang ambil. Yang barang ya? Enakan barang gue tinggal bawa begini, bawa aja sambil kita minum es juga bodo amat. Kalau penumpang kadang kan kita masih hati-hati, takut dia kesenggol apa lecet, rewel. Tahu mobil juga gitu. Tapi ngambil alam itu paling naik Grab. Enggak, gue full di Lalamu. Lebih cocok aja. Kalau dia kan sistemnya kayak lelang broadcast gitu kan. Jadi kita mau ambil boleh, nggak ambil nggak apa-apa. Kalau di Grab kan lo mesti ngambil. Iya. Iya, kalau enggak lu Misalnya nolak, ya ada. iya, betul. Milih-milih. Rating lu turun. Nah ya. Di Shopee gue udah pernah, Shopee SPX. Ya gue nolak someday, tiba-tiba suspend 3 hari. Ya gue gimana mau cari duitnya gue bilang. Makanya kalau di Lala Move motor kan gue tinggal pilih. Tinggal kita, lu yang penting ini, lu mau duit gede, lu berani nggak rute jauh gitu doang. Gede tapi jauh. Jauh, gue Batu Ceper Cibinong itu 2 jam perjalanan, bolak-balik 4 jam. Bersihnya itu bolak-balik bisa 150.000. Fungsinya dia. Iya, lumayan buat motor mah. Dari bensin. 4 jam, anggap aja lu 4 jam kerja. Tapi nggak tahu kalau Argo sekarang kan pasti dia ada penyesuaian. Kalau dulu kan udah fixed rate dia. Memang Argonya segitu ya segitu, nggak ada turun naik Jadi kayak hitungnya per kilometer kali ya. per kilometer gitu. Kalau sekarang kan nggak. Kalau misalkan drivernya lagi banyak, Argonya turun gitu. Apalagi kalau lagi hujan tuh biasanya. Oh iya, hujan lagi gacor banget. Kadang-kadang mau deketin Lebaran dia Argo bisa lonjakannya gede. Lebih enak lah kalau Lala Move kayak gini aja. Gua Saya dulu kenapa? kan saya jadi kayak gini juga packaging. Heeh. Nah, ini rusak nih packaging ini. Terus Yang tanggung jawab lampunya. oh gitu. Iya, hati-hati aja bawanya. Makanya kalau kayak gini gua nggak mau utak-utik. Iya. Kayak nyok lah. Iya, bahaya nggak boleh. Terus nggak boleh juga kita misalkan dua order kalau barang-barang yang sensitif ya. Betul. Iya, cuma 5 aman. Udah bener nih, nggak ada yang ketinggalan. Jauh. Insyaallah Aman aman. ya? Oke. Udah. Ini foto. Udah foto? Oke, siap. Udah. Thank you ya, Bang. Udah dibantuin ngangkut. Kasih ya. Yo, thank you. Lu mau ikut? Oh, serius? Oh, di sini. Oke, mari kita pulang. Kita pulang lagi anjay. Kalau udah ke Priuk bawahnya mau pulang aja gue ya. Es gue jadi cair tuh, dia esnya itu coy, esnya enak ya. Cuman dia kurang kasih gue tape. Jadi yang gue incar kalau es doger tuh pasti rasa tape dan bercampur es itu enak, tape dingin ya. Oke dah, gue mau lanjut perjalanan aja guys. Oke guys ya, ini barangnya sudah dimuat 5.000 pieces. Dan kita membutuhkan waktu 1,5 jam ya untuk dapetin 150.000. Kadang kita dapat tarif mahal, kadang kita dapat tarif murah. Tetapi percayalah teman-teman ya, tarif itu yang bisa memberikan kita makanan setiap hari. Jadi kita harus bersyukur ya. Oke, jadi sekarang kita mau ini teman-teman, mau melanjutkan perjalanan ya. Duh, gue disuruhnya belok kiri. Masalahnya bisa nggak tuh dia belok kiri ya? Oke guys ya, akhirnya kita masuk jalan tol.
tol Bintara. Nah kita mau masuk tol Bintara guys, 1,5 jam biar nyampe. Bodo amat orangnya, gua tanya ini lewat tol ya, diem aja dia, pura-pura kehabisan pulsa. Oke. Jadi kita lanjut jalan ya guys. Oke guys, kita sudah ada di gerbang tol Kebon Bawang ya. Ini dekat Tanjung Priuk. Dan di sini agak macet nih guys. Mulai ini loh, mulai mobil-mobil besar mulai masuk ke dalam tol pelabuhan ya, yang ke arah Pluit ya. Jadi beginilah teman-teman situasinya. Oke guys, kita sudah ada di gerbang tol Cengkareng dan sekarang kita lanjut menuju ke jalan tol Benda teman-teman ya. Karena jalan tol Benda itu nanti kita bisa ambil ke arah Tangerang Kota. Nah ini juga kabar baiknya nih teman-teman ya. Sebentar nih, ada ambulan sebelah kiri, kadang gue bingung beloknya. Oke ya udah, kita belok dulu deh. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ambulannya tuh gua kasih jalan, dia malah lambat. Padahal jalanannya kosong gitu. Ya kan gue bingung ya kan, mau belok ke jalur ini nih, ke tol ini. Nah, jadi begini teman-teman ya. Ingat ya tadi di beberapa slide sebelumnya itu kan gue bilang bodo amat lah, gue mau masuk tol aja. Gue udah ini, soalnya orangnya di kontak apa nggak bisa. Terus udah begitu ya udah gue paksain aja masuk tol kan. Tolnya mahal masalahnya, 52.000. Ya gue udah pertimbangkan aja kalau dia cuma mau bayar 30.000 gimana nih. Soalnya nggak ada konfirmasi kan. Ya udahlah, gue masuk tol aja. Yang penting gue 1,5 jam nyampe. Ya udah gitu, ya udah gue masuk tol. Tiba-tiba di tol pelabuhan dia bales, oh iya, ya mas, masuk tol aja nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau bisa tolong lebih cepat ya mas gitu. Oh iya siap. Kebetulan tol pelabuhan juga kan memang lagi macet-macetnya kan tadi kan. Mobil-mobil itu udah mulai macet di penggabungan tol dari arah Grogol ke tol Sediatmo itu kan. Ya udah, gue bilang oke, saya akan segera lebih cepat, bilang gitu kan. Terus akhirnya ya udah dia bilang oke. Nah, jadi apa yang kita bisa dapat nih teman-teman, pengalamannya dari ini adalah teman-teman sebenarnya jangan ragu untuk masuk tol. Tapi dari saran gue sih, kalian tuh harus konfirmasi dulu, entah paksa lewat telepon atau enggak gitu. Karena mungkin kalau gue sih nggak jadi masalah ya, misalkan gue berani nih keluar duit, yang penting ya udahlah, yang penting gue keluar duit 20.000, anggap aja patungan gitu ya, bayar tolnya patungan, yang penting gue waktunya nggak kebuang di jalan. Nah apalagi kita menjelang sore kan, apalagi Sabtu, orang-orang udah pada buru-buru, gue pengen pulang cepet ya, Sabtu besok gue libur, wah tambah macet lagi jalanan. Tuh jalan itu aja udah macet tuh, lihat tuh. Nah ya saran gue, kalian mesti konfirmasi dulu ke orangnya baru kalian memutuskan gitu ya. Karena kan nggak semua driver itu gini, nggak semua driver itu luas kayak gue guys. Kebanyakan itu driver itu SOP, kita harus ada SOP gitu. Nah kalau gue sih ya SOP bagus ya, cuman ya lihat-lihat sikon. Kalau SOP-nya itu merugikan kita, jangan. Lebih baik win-win solution, customer menang, driver menang gitu ya. Jadi jangan kita terlalu ini juga. Nah itu kalau buat gua. Oke, sekarang udah benda utama guys. Benda utama buat ngetap doang. Nanti kita keluarnya di daerah Tangerang Kota ya. Oke guys, ini dia akhirnya kita masuk juga ke pergudangan ini guys. Jadi tadi tuh kantor yang di depan itu dia tidak menerima yang box ini. Jadi dia harusnya di sini. Oh ini C. Tuh. Oke, ini C. Ternyata sini pergudangan, coy. Ngapain kita jauh-jauh ya? Tuh, ini loh sini tuh E ya, ada E-nya. Nah, terus kita cari nomor Laimo. Mana nomor Laimo? Kita lihat Laimo. Oh, ini dia Laimo. Ini Laimo ini. Oke, ini kita lagi turunin barang tuh sampai setinggi itu. Luar biasa, mantep. Jadi kita masih tunggu ya, pembayaran
Aduh, rasanya bener pengen makan guys. Belum makan rekor nih, belum makan dari pagi nih. Rekor. Aduh. Oke guys, waduh, gua mau ke toilet banget. Yaudahlah, gua parkir di sebelah Lalamove aja tuh guys. Ya kan, kita parkir di sebelah Lalamove. Orangnya nggak ada guys, mungkin beli kopi kali orangnya. Oke lah guys ya, gua udah lapar sekali asli. Udah lemes, aduh, padahal gua udah makan permen aja buat asupan gula. Oke, yuk kita mau ke toilet itu ya guys. Oke guys, kita lagi ada di warteg nasional. Nah, ini dia. Kita sambil makan, sambil kita nyari orderan, dapet guys. Nih, buat besok pagi. 400.000 cuman kebabakan madang doang. Jadi besok kita ini ya guys. Besok kita ambil pagi-pagi, kebetulan bini gua libur, kemungkinan besar dia ikut. Nah, yaudah, ini gua makan dulu ya guys ya. Dari pagi gua belum makan. Aduh ini guys, masih tungguin order. Tebet tuh Kang. Tebet kali terus. Jauh, kita mah nyari yang ke Cikupa ya. 3 raksa tapi biasanya banyak sekarang mah ya. Saya kadang dari rumah, dari Jambe tuh udah dapet loh. Jambe, Kutruk. Rame, ada perumahan yang apa tuh? Lupa saya. Dekat rel kereta. Tuh, Priuk Cinere Depok. 4 di nanggung aman 41 kilo Kang. Tuh soalnya ambil gas, dapat enggak? Orang tanya nyocol ya. Itu kesalahan lain. Idi, tahu gitu saya cocol. Bermasuk cuma kesalahan lain. Iya, ampun, tahu gitu saya cocol tadi. Saya mau nyocol takut masuk. Pulang soalnya. Iya, ke Solear. Kalau Solear ke rumah saya masih 30 menit lagi. Iya. Dari Panongan. Udah sabar, ntar ada lagi, siapa tahu dia batal. Nego batal. Standby. Akang standby, saya mah santai. Kita ini ya. Sindang Jaya gila, Cibodas ya 36.000. Aduh, itu mah Sukamulya. Ini yang Sindang Jaya 36.000 mah habis kali bensinnya. Bendang. Tebet lagi, nggak ada yang ngambil. Ketebet. Keluar lagi dia. Tuh Kelapa 2 Kang, tapi deket amat. 85.000, 4 kilo doang, 4 kilo ya. Ke Perumnas ini mah. Oh iya, ngambilnya 10 menit, 10 kilo. Jalan Mina, ya Jalan Mina Cibodas. Ini mah yang rezekinya orang sono ya. Jarak sekilo mah ambil ya, lumayan ya, 80.000. Sabar. Kita sabar. Belum ada lagi nih. Set searah. Saya set searah ke Panongan. Ntar muncul dia yang dekat Panongan.
Bisa. Ya cuman kita masih lihat lagi kan. Kadang-kadang diputerin dulu sama dia. Kalau kakak belum diupdate. Yang lama. Ini bisa. Saya emang nggak otomatis update nggak. Di Oh, aplikasinya. saya Di otomatis. Play Store-nya. Tadi barusan ada update lagi. Katanya ribet ya. Ada pilihannya. Iya, banyak pilihannya. Oh, saya pikir nggak bisa kalau nggak update. Oke, halo guys ya. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar ya, nanya tempat tinggal, rumah dan macam-macam, kita dapat orderan teman-teman dan gue pikir ini orderan terakhir lah hari ini ya. Itu ya Jatiuwung Cikupa ya. Tapi sebelum Jatiuwung Cikupa besok juga Jatiuwung Babakan Madang ya. Jadi teman-teman ya, Jatiuwung Cikupa ini jadi orderan terakhir kita. Jadi hari ini cuma 3 trip dan kurang lebih bersihnya cuma berapa ya? 500 ribuan lah. Cuman 500 ribu, nggak nyampe 700. Kalau 500 kan belum isi bensin, mungkin 120 ribu kali ya. Jadi mungkin bersihnya cuma 300, bersih total sama bensin ya. Ya masih lumayan lah teman-teman ya. Sekarang kita mau pick up dulu barangnya, kira-kira 20 menit perjalanan guys ya. Oke, kita ngambil plat ya. Ngambil plat siku. Plat siku panjang 3 meter. Oke, it's okay. Nah ini siku ya, siku bersih apa? Iya, List siku, 3 meter. Oke, aman. Oke guys, kita udah naikin barangnya ya. Jatiuwung Cikupa, cuman bawa apa ini? List siku apa begitu. Pokoknya ringan banget lah. Ringan banget dan saking ringannya tadi kata orang Johnson tuh tadi tulisan Korea atau Cina ya, kayaknya tulisan Korea sih kelihatannya sih. Gua jawab dengan CC, dia nggak jawab soalnya, mungkin hanya Mang Seong gitu kali ya. Seru aja gua ketemu banyak orang begini guys, beragam budaya ya. Kadang-kadang kan kita juga butuh belajar juga gitu untuk menyapa dalam bahasa mereka kan. Tetapi ya sudahlah ya. Nah ini teman-teman, gua mau kasih note aja teman-teman kalau ke tempat yang tadi ya. Itu biasanya bapak security-nya minta uang jajan. Aduh, tadi gua kasih ceban lah. Gua udah tarik 90.000. Terus gua dipotong lalamove 20%, berarti 70.000 dong. Nah, dengan 70.000 bagi Pak Satpam 10.000. Jalannya ditutup ya, guys. Wah, jalannya ditutup, guys. Nggak bisa, guys, lewat sini, guys. Nggak bisa. Oh bisa, kita belok kanan berarti ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada pengajian atau apa nih? Jalannya ditutup. Kita coba aja lah. Kalau nggak bisa ya muter balik. Ini gue dulu sering lewat jalan sini guys. Yaudah yuk kita lanjut lagi lah. Gue mau konsen dulu. Oh iya bisa lewat kanan bisa. Lewat kanan. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan tuh guys, lagi ada pengajian. Ayo udah, yuk kita lanjut. Oke, halo guys ya, akhirnya kita sampai juga di tujuan. Cuman gue masih bingung tujuannya yang mana ya. Kalau di sini sih harusnya sebelah kanan sih guys ya. Cuman ya udah gue coba dulu deh. Kita coba dulu. Kita coba dulu yang mana ya guys. Ini kali nih. Oke, coba gue mau tanya dulu. Uang interior bawa siku atau bawa apa itu ya? Dari mana ini bang? Apanya? Abang ngambilnya? Oh dari itu Jatiuwung. Oh, dari Lembut. Oh iya, Apa? dari Jatiuwung berapa? 20 menit apa 23 menit tadi gua jalan. Kalau curung nggak belakang Dumpit ini kan? Iya. Nah. Oke. Apa kan? Ya harus gold ya, betul. Ya. Disenterin dulu aja.
Aduh, handphone gua mana? Oke ya, udah betul ya? Oh ya. Ini. Benar ya? Benar. Oke, thank you. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mr. Wang. Oke guys, akhirnya kita sudah menyelesaikan pengiriman terakhir, cuman tinggal tunggu pembayaran ya. Bentar gua kontak dulu sama orangnya. Nih gua kontak sama orangnya nih. Barang sudah serah terima dan sudah betul. Kasih nomor rekening gua guys. Oke, udah beres. Tinggal tunggu dia transfer ya guys. Nah kalau kalian tanya bang, itu lu tinggal bang? Karena gua tahu ngambil di mana, naruh di mana dan dekat rumah gua tinggal. Gua tinggal. Mendingan gua nungguin daripada gua nungguin di situ. Mendingan gua langsung jalan pulang, ya enggak? Oke, yuk kita semangat tuh, dia bales tuh. Oke pak, tuh ya. Aduh, gue pay later lagi ya gua. Aduh, bayar sekarang. Gila ya, Kimove ya. Tadi gua pas di mana? Tangerang Kota tuh Kimove kasih 325 untuk ke Tajur Halang guys. Bukan Tajur Halang. Gua lupa tuh kemana tuh ya. Ya lupa gua. Bukan ke Tajur Halang tapi itu sering tuh Narotok, pokoknya jalan Narotok aja. Cuman ya kali aja gua ke Bogor lagi guys. Badan gua lagi flu kayaknya. Jadi ya udah, yuk kita tungguin aja transferan guys. Terus kita langsung pulang ya. Oke guys, lagi dalam perjalanan pulang gua di Citra Raya deket Ekopolis ya. Ini gua ngeliat abang supir Lalamove yang pakai losbak. Tuh, perjuangannya luar biasa kan? Tuh lihat. Hebat loh guys, kalau gua sih nggak sanggup gua. Serius. Udah kepala gua udah kepikiran aja ini ngegeser nggak, talinya kuat nggak gitu. Kalau gua tuh udah kepikiran begitu aja guys. Makanya kalau ditanya, bang, mobil yang ideal buat Lalamove apa bang? Nah kalau buat gua ya, buat gua pribadi ya Blend Van. Karena Blend Van nggak mungkin masuk barang begituan. Nggak butuh ngiket, nggak butuh keamanan ekstra, tinggal masuk kita jalan, masuk jalan gitu doang. Ya, jadi ya gimana ya guys, ya begitulah untuk jenis pilihan mobil yang gua rekomendasikan gitu. Ini otak gua agak nge-lag nih guys karena aduh ngantuk, lapar, jadi kayak gejala pilek gimana gitu guys, jadi ngelantur. Makanya bawaannya udah pengen pulang, pengen mandi yang bersih, ya kan, rebahan. Wah enak banget deh. Tapi nggak segampang itu karena nyampe di rumah kerjaan kedua yaitu apa? Edit video. belum menjawab pertanyaan teman-teman ya, pertanyaan netizen, subscriber kayak gitu. Oke, kita harus bersemangat dulu, Bray. Ya udah, gua lanjut lagi teman-teman untuk perjalanan pulang ya. Tapi mungkin gua akan cari pecel lele atau ya makan-makanan lain guys buat me time ya. Buat gua mengapresiasi diri gua sendiri. Kasihan badan gua udah kecapean, jadi gua perlu kasih dia makan yang bergizi, protein lele. Semangat ya guys. Oke guys, karena gua udah sampai ke tukang pecel lele langganan gua ya, pecel lele Mas Rizal. Lu kalau beli pecel lele di Mas Rizal
ya, tetapi saingan dia di situ. Bukan gua nggak di situ guys. Ya udahlah, biarin dulu. Jadi kita fokus dulu hari ini. Gua mau closing pendapatan kita dulu ya. Oh iya, ini dulu guys. Ternyata rating gua makin naik luar biasa teman-teman tuh. Makin naik luar biasa nggak tuh? Ya. Nah terus laporan pendapatannya hari ini kita 3 orderan teman-teman ya. Cuman 3 orderan doang hari ini. 3 orderan, rinciannya adalah 559 ya, itu tunai, online-nya minus 41.000. Intinya kalau sudah dipotong-potong jadi 517.000 ya. Bang, kenapa lu cuma 517 padahal di sini 559? Karena kan gua ngambilnya yang 5%, cuman yang tadi doang terakhir gua potongan 20%. Oh gitu ya bang, lu pinter banget sih. Iya iyalah, kan gua Lalamove Innova. Oke, bulan ini kita sudah lompat ke 8,6 ya. Ini sudah melampaui pendapatan di bulan Mei, pendapatan di bulan April ya. Kita harus melewati ini 10,9 teman-teman. Apalagi bulan ini banyak offline-an juga ya. Kayak misalkan besok hari Minggu gua offline lagi. Coba hari Minggu 2 minggu aja kemarin, minggu kemarin sama minggu depan ya, minggu besok itu aja udah 1 juta, harusnya udah 9,6 juta. Cuman ya nggak masuk hitungan kayak begitu. Belum yang Kak Nia kemarin 250.000 itu kan nggak masuk hitungan sini. Jadi apa sih yang gue pengen bilang sama kalian itu adalah begini guys. Lalamove ini memang argonya ada yang bilang argo gerobak lah dan macam-macam. Tetapi faktanya kayak tadi gue ngobrol dengan Lalamove yang lain, dia juga bergantung hidupnya juga di Lalamove guys. Bukan cuman gue doang. Cuman bedanya kalau dia ya di keep buat dirinya sendiri, disimpan buat dirinya sendiri. Kalau gua nggak, gua publish ke internet gitu loh, gua jadiin konten. Kalau dia kan nggak konten, kalau gua kan konten. Jadi pada dasarnya meskipun Lalamove ini argonya gerobak ya, jarang orderan prioritas, jarang gitu. Kalau tadi Kimove sekalinya ada gede, memang gua kaget gua juga, karena gua bisa ke Narogong nggak nyampe segitu. Kalau di Lalamove, di Kimove tuh bisa tembus 325 lebih lah ya. Tetapi pada prinsipnya adalah begini, saat ini memang Lalamove ini masih dalam proses, kalau gue bilang ya, masih dalam suatu proses untuk berkembang. Karena apa? Masih banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Contoh kelihatan dari update aplikasi, itu sering banget update aplikasi ya. Nah tetapi tuh lihat Lalamove lagi, lihat tuh teman-teman, banyak pejuang-pejuang Lalamove itu. Makanya pada dasarnya kita sih masih bersyukur dengan apa adanya. Mungkin saat ini teman-teman naik motor, gua doain supaya lu punya blend van. Mungkin saat ini teman-teman punyanya sedan, gua doain supaya lu punya blend van. Mungkin MPV, sama, doa yang sama, lu punya blend van. Kenapa begitu bang? Karena blend van itu yang ideal lah untuk penghasilan zaman sekarang. Ini 8,6 juta, anggap aja gua potong tek semua, gua bersihin 5 juta nih bersihnya buat gua. Masih oke di atas UMR, betul nggak? Belum dari tips, belum dari offline, belum dari YouTube sendiri. Jadi itu bang dari YouTube ya. Jadi ini teman-teman, nah di wallet tuh 1 juta, di wallet 1 juta ini aja belum bisa diambil, belum bisa penarikan dana karena belum ada pembayaran pajak ya. Gua kena wajib pajak soalnya. Tuh belum ada, PPh-nya belum dipotong, jadi dia masih belum bisa. Nah jadi yang terpenting itu adalah teman-teman bersyukur untuk setiap hari yang kita dapat ya. Jadi karena itu terus semangat ya, jalanin Lalamove-nya terus semangat, kasih yang bagus buat customer ya. Semangat selalu ya guys, sampai ketemu di video berikutnya, sukses selalu buat kalian.